Ini pertanyaan yang bagus dan sangat penting. Karena jika kenaikan Yesus ke surga hanyalah sebagai sebuah legenda atau mitos, maka fondasi atau dasar dari kekristenan juga akan ikut runtuh. Namun yang menarik adalah bahwa peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga itu justru berdiri di atas dasar sejarah yang jauh lebih kuat daripada yang banyak orang kira. Karena kenaikan Yesus tidak muncul sebagai dongeng yang berkembang ratusan tahun kemudian. Narasi itu sudah diberitakan sejak peristiwa itu terjadi oleh para pengikut Tuhan. Dan yang paling penting, berita itu justru diumumkan di kota Yerusalem, kota tempat di mana semua peristiwa itu berlangsung, yaitu peristiwa penangkapan Yesus di Taman Getsemani, peristiwa penyidangan palsu, peristiwa penyaliban di Bukit Golgota, peristiwa penguburan, dan peristiwa kebangkitan. Semua terjadi di kota Yerusalem dan sekitarnya. Jadi jika cerita itu palsu, cerita tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ke surga itu adalah palsu, adalah fiksi, maka sangat mudah bagi orang-orang yang membenci Tuhan dan pengikutnya pada saat itu untuk segera membantahnya saat itu juga. Sehingga berita ini tidak perlu berkembang lebih luas dan akan menimbulkan kesimpang siuran yang tidak jelas. Memang benar, namun justru itu yang menarik, karena para rasul justru memberitakan berita ini di tengah ancaman kematian, bukan dalam suasana tenang atau bahagia. Dan kita lihat bahwa motivasi mereka memberitakan hal ini bukan supaya mereka mendapatkan keuntungan secara materi atau pengakuan publik. Mereka tidak menjadi kaya karena memberitakan Injil itu atau berita kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan mereka juga tidak mendapatkan kekuasaan politik. Sebaliknya apa yang terjadi dengan mereka dengan menyebarkan berita itu? Justru mereka dipenjara, mereka dianiaya, mereka dibunuh. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka rela mati, rela menderita untuk mempertahankan sesuatu yang mereka tahu bahwa itu palsu? Itu memang teori yang populer dikembangkan, tapi sebenarnya sangat lemah secara akademis. Begini, para ahli psikologi telah menjelaskan bahwa halusinasi itu selalu bersifat individual, bersifat pribadi antara orang per orang, dan selalu tidak sama, tidak identik antara pengalaman seseorang dan orang lain, dan tidak bisa dialami secara bersama-sama, secara konsisten. Maksudnya berkesinambungan dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kesaksian pengikut Tuhan pada saat itu mula-mula berbicara tentang banyak orang yang melihat dan menyaksikan peristiwa yang terjadi, dan penampakan Yesus yang berulang-ulang. Bahkan pernah
Tuhan Yesus menampakkan diri sekaligus dalam jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar 500 orang. Bagaimana mungkin peristiwa halusinasi seseorang dapat melawan kesaksian kolektif dari 500 orang itu? Jadi teori halusinasi juga tidak mampu menjelaskan tentang fakta adanya kubur yang kosong, di situ tidak ada mayat, dan kalau seandainya itu dikatakan bahwa mayatnya dicuri, lalu di mana mayat itu dibuang atau dikuburkan? Kan tidak mungkin tiba-tiba mereka menghanyutkan begitu saja atau menghilangkan begitu saja. Karena itu adalah jasad. Pasti ada tanda-tanda di mana mayat Yesus disimpan atau dikuburkan. Tetapi faktanya tidak ada yang bisa menjelaskan hal itu. Kemudian, apa yang terjadi dengan para murid-murid? Mereka mengalami perubahan cara berpikir yang benar-benar radikal pada saat itu. Dan yang berikut lagi adalah terjadi pertumbuhan jumlah dari orang-orang yang percaya pada berita yang disampaikan oleh para rasul atau para murid. Oh, ada beberapa. Misalnya ini, ada tokoh yang bernama Flavius Josephus. Ia hidup antara tahun 37 Masehi sampai dengan tahun 100 Masehi. Ia terkenal karena kapasitasnya sebagai seorang warga negara Romawi. Dia itu adalah seorang sejarawan dan apologet Yahudi abad pertama. Dia adalah keturunan imam yang juga mencatat tentang penghancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Dia ini bukan pengikut Yesus. Dia tidak percaya kepada Yesus. Namun ia menulis fakta tentang Yesus dan mengatakan bahwa Yesus benar-benar hidup. Yesus dihukum mati oleh Pontius Pilatus, dan para pengikut Yesus pada waktu itu tetap percaya kepadanya setelah kematiannya. Itu yang ditulis oleh Flavius Josephus. Kemudian ada tokoh lain lagi yang bernama Cornelius Tacitus yang hidup pada tahun 52 sampai tahun 54 sebelum Masehi. Dan sudah tentu pada masa itu Tacitus mendengar berita tentang Yesus. Tapi yang menarik adalah dia itu sangat membenci kekristenan, sangat membenci berita tentang Yesus. Tetapi yang menarik adalah dia itu tetap mengakui keberadaan dari gerakan ini, yaitu dari orang-orang yang percaya kepada Yesus yang telah disalibkan. Dengan adanya kesaksian dari minimal 2 orang ini, sebenarnya banyak. Mereka ini bukan pengikut Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Tapi mereka menulis fakta yang terjadi tentang Yesus. Nah, ini menjadi kesaksian yang jauh lebih kuat bahwa ini adalah fakta sejarah, bukanlah fiktif, fiksi, atau dongeng. Yesus benar-benar lahir sebagai manusia, melakukan banyak keajaiban, perbuatan mujizat, disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu fakta sejarah, itu bukan mitos. Karena mereka ini, orang-orang yang menulis ini, tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi ini, tidak punya kepentingan untuk membela kekristenan. Mereka itu sangat membenci kekristenan pada saat itu, atau pengikut-pengikut Tuhan pada saat itu. Jadi jika ada orang yang anti kepada mereka dan mengakui bahwa Yesus pernah hidup,
Yesus disalibkan, dan mereka menceritakan bagaimana para pengikut Yesus tetap percaya bahwa Yesus bangkit dan bahwa Yesus naik ke sorga, maka kita sedang berbicara tentang fakta sejarah. Dan ini yang sulit dihapus. Sebab literatur itu tetap abadi sampai dengan saat ini. Nah, ini salah satu bukti yang paling kuat. Jadi sebelum peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, kita tahu bahwa Petrus pernah menyangkal Yesus. Murid-murid yang lain bersembunyi dan mereka sangat ketakutan karena masa begitu beringas pada saat itu, ingin membantai semua pengikut-pengikut Yesus. Tapi apa yang terjadi? Setelah mereka melihat Yesus bangkit dan naik ke surga, mereka justru berani tampil. Mereka berani berkhotbah. Mereka berani menghadapi penganiayaan. Bahkan mereka rela mati untuk mempertahankan apa yang mereka alami saat itu. Jadi transformasi psikologi sebesar ini sulit dijelaskan jika mereka hanya sedang berhalusinasi. Oh iya, ada beberapa orang. Contohnya, ada orang yang disebut dengan N.T. Wright. Ia mengatakan bahwa orang Yahudi abad pertama sebenarnya tidak memiliki konsep Mesias yang mati, lalu dimuliakan sebelum akhir zaman. Orang-orang Yahudi abad pertama itu membayangkan Mesias akan datang untuk membangun kembali kerajaan Daud yang begitu jaya itu, dan mereka akan menikmati kejayaan yang pernah terjadi pada masa kerajaan Daud, pada masa Raja Daud memerintah. Itu konsep mereka pada saat itu. Nah, para murid-murid ketika mereka menceritakan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus, mereka tidak sedang mengarang cerita supaya sesuai dengan konsep Mesias yang berkembang dalam masyarakat Yahudi pada saat itu. Jelas di sini ada sesuatu yang sangat besar telah terjadi untuk mengubah cara berpikir mereka. Karena orang-orang Yahudi mempunyai gambaran bahwa Mesias yang datang haruslah seorang tokoh yang hebat, tidak mengalami kematian, tetapi murid-murid justru menceritakan tentang kematian Yesus. Dan orang-orang Yahudi melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi dengan Yesus. Jadi murid-murid Tuhan jelas memberitakan sesuatu yang berbenturan dengan konsep Mesias orang-orang Yahudi pada saat itu. Ada juga seorang tokoh yang bernama Gary Habermas. Ia melakukan penelitian atas ribuan karya akademik tentang kebangkitan Yesus. Dan ia menemukan fakta bahwa banyak sarjana, bahkan yang skeptis sekalipun, tetap mengakui fakta minimal bahwa Yesus disalibkan, dan para muridnya yakin bahwa dia bangkit, dan gereja lahir dari keyakinan itu. Ada tokoh lain lagi yang bernama William Lane. Ia juga menunjukkan teorinya bahwa teori alternatif gagal menjelaskan keseluruhan dari data sejarah yang ada. Jadi begini, sesuatu yang luar biasa itu benar-benar terjadi. Kita mungkin bisa membantah satu bagian tertentu, tapi sangat sulit membantah semuanya
secara sekaligus, yaitu tentang adanya kubur yang kosong, adanya kesaksian para rasul, adanya perubahan hidup dari para murid-murid dan orang percaya, lalu lahirlah gereja, gereja terus bertumbuh, serta keyakinan bahwa Yesus telah naik ke sorga. Itu sulit dibantah. Itu sebenarnya pertanyaan filosofis, bukan historis. Jika seseorang sejak awal telah memutuskan bahwa mujizat mustahil terjadi, maka bukti apapun yang akan hadir tetap akan ditolak. Tetapi jika mereka percaya bahwa Allah benar-benar ada, maka mujizat menjadi mungkin. Dan jika kebangkitan Kristus dapat dipertanggungjawabkan secara historis, maka kenaikannya ke sorga menjadi konsekuensi logis untuk hal itu. Jadi, kenaikan Yesus ke sorga berarti ini membuktikan bahwa Yesus bukan sekedar tokoh sejarah yang sangat populer pada masa lalu, yang pernah hidup, lalu ia dimuliakan, dan sekarang ia memerintah dalam kerajaan sorga.